Oke, model penelitian research and development. Mungkin ketika kita kuliah itu kan salah satu tujuan akhirnya adalah menyelesaikan skripsi ya. Dan ini yang harus diperhatikan dan harus diingat bahwa skripsi yang bagus itu adalah skripsi yang selesai. Iya, benar. Jadi saya sendiri mengalami sampai saya lulus telat. Padahal semester 7 itu sudah selesai. Teman-teman saya proposalnya bingung, saya sudah selesai. Lancar proposal. Tapi karena saya idealis, saya waktu itu aplikasi game itu masih sangat jarang. Jadi kayak tools untuk mengembangkan game itu sangat jarang. Tapi saya pengen membuat game. Saya membuat game dari bahasa pemrograman natif yang full coding. Dan bisa, tapi sampai semester 10 gitu. Karena itu idealisme. Tapi saya syukuri karena saya belajar banyak hal. Saya belajar bahasa Inggris juga. Saya malah chattingan dengan di grupnya karena di Indonesia masih jarang. Jadi ada grup dari luar negeri yang mereka juga mengembangkan model game yang sama menggunakan bahasa pemrograman Java. Jadi saya ikut grup di situ, Zimbro, dengan terbata-bata bahasa Inggrisnya gitu ya. Tapi mereka suportif gitu ya. Tapi ya gitu. Bimbingan sama dosennya belas gak ngerti gitu. Karena waktu itu fokusnya adalah saya mau membuat sesuatu yang memang belum umum di situ dan dosennya ya wes lebih ke penulisan saja yang direvisi gitu ya. Nah, tapi itu semoga bisa menjadi pembelajaran bahwa ternyata ketika kalian nanti mengerjakan skripsi itu ada banyak yang overthinking ini istilahnya anak sekarang ya, mikir tok gitu, bikin kok gak mari-mari, kok angel, terus kemudian nanti gak boleh sama dosen pembimbingnya kayak gitu, sehingga gak bimbingan itu juga ada, sampai saat semester itu ada 4 itu mahasiswa bimbingan saya yang sampai selesai proposal juga ribet, proposal gak mari-mari karena juga cara bimbingan, selesai proposal menghilang. Baru kemarin itu baru muncul lagi. Sudah ingat jalan pulang gitu ya. Mungkin masih mengembara kemana. 2 orang sudah mencoba untuk kembali. Yang satu sudah beberapa kali, 2-3 kali bimbingan. Yang satu kemarin saya semoni terus. Iki loh kok bimbingan terus. Akhirnya yang satu masih nggak tahu kemana. Belum tahu jalan pulang. Mencari jati diri yang hilang gitu ya. Jati dirinya nggak tahu masih di mana. Nah, dari itulah ternyata saya pikir-pikir ternyata bisa jadi mahasiswa itu seharusnya sudah mulai memikirkan bagaimana skripsi yang akan dibuat itu jauh sebelumnya. Jangan sampai ketika masa biasanya semester 7 itu awal semester 7 dimulai ya, silakan Anda membuat proposal. Itu sih nyantai. Hingga pada akhirnya ada tagihan surat mengumpulkan judul proposal. Judulnya saja dulu, bukan proposal sih. Judul penelitian. Apakah nanti temanya kualitatif, kuantitatif atau R&D. Kemarin sudah materi kita yang saya share di foto sebelumnya sudah dibaca ya, bahwa penelitian itu sebenarnya ya 3 itu yang bisa dikembangkan kemana-mana. Nah, karena belum difikirkan dengan matang, ada yang mungkin alhamdulillahnya mata kuliah sebelumnya ada tugas akhir itu yang karena berkelompok dan dia yang fokus di situ, dia mengembangkan dari itu. Ada juga yang karena dia sudah punya gambaran saya mau penelitian ketika magang sehingga diambil di situ, ketemu masalah di situ diambil. Bersyukur gitu ya, berarti sudah ketemu idenya. Ada juga yang blank, magang ya pokoknya rea-rio ayo melu ke sana itu ke sini. Magang selesai ya selesai. Kemudian tugas juga sing penting aku melu ngeprint gitu ya. Presentasi selesai. Dia akhirnya tidak memiliki akhir kemarin gimana, dia juga ngeblank. Judul itu akhirnya syukur dikumpulkan. Nah, saya ketemu yang semester 7 ini semester ganjil ya. Itu 3 anak yang itu. Kacau pokoknya judulnya. Dia masih
mencari jati diri. Judulnya saja itu masih mencari jati diri. Nah, nanti kita bahas juga seperti apa sih sebenarnya. Di sini akan kita fokuskan pada R&D karena saya kira untuk penelitian yang berbasis kualitatif sama kuantitas sudah pernah dibahas di mata kuliah metode penelitian. Sudah diambil kan? Sudah. Sekarang ini juga ya. Nah, pas berarti saya kira pas. Walaupun mungkin Medpen juga nanti kalian juga membahas tentang R&D juga sedikit. Ini kita bahas satu pertemuan saja gitu kan. Tapi lebih spesifik nanti kita bahas. Model penelitian research and development atau R&D. Oke. Kemampuan akhir yang diharapkan adalah Anda nanti mampu merancang laporan penelitian dan pengembangan dengan mengikuti kaidah pedoman penelitian yang terdiri. Di sini nanti kita UTS-nya itu kelompok tugas kelompoknya itu mengumpulkan judul riset, judul dan latar belakangnya saja untuk R&D. Makanya nanti kita bahas di pertemuan hari ini penting. Dan yang kemarin dibaca juga. Kita ini sekarang pertemuan kelima kan? 6 hari 78 2 kali semula kita UTS. Sudah UTS sudah lagi ya. Cepat enggak? Habis ini Rio mana? Iya. Kurang 100 sekian hari. Masa sih? Yes. Iku apa diri ya lah. Kosong. 3 bulan lagi masa sudah puasa? Iya, Maret, Pak. Maret puasa. Iya betul. Daging sapi saya aja masih. Loh. Bukannya kalau Mas. Kolesterol makan berdina. Barusan kata saya kan aku. Oh iya. Enggak apa-apa, asalkan buku di dalam Di freezer. Loh. Bahkan itu kadang itu sampai mau Idul Adha itu baru Jar-jaran. esek gitu. Saking jar. Gimana ya? Kalau jadi es kan malas ya mau masaknya. Terus kadang itu dari mana masjid-masjid. Kemudian ketika kita ikut apa tuh namanya korban itu kan dapat kan? Lumayan itu. Dirawat aja. Penelitian pengembangan, metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji efektivitas produk tersebut. Jadi sebenarnya penelitian R&D itu ya, kita fokuskan pada penelitian yang ada di sini ya. Kalau pengembangan R&D itu bisa macam-macam dan ini metode ini sebenarnya digunakan di bidang industri ketika industri apapun ya, otomotif atau bioteknologi atau apapun itu R&D itu akan selalu digunakan metodenya. Jadi dimulai dari tahap-tahapnya yang kemarin menjadi tugas itu ada yang pakai ADI itu untuk R&D pada pembuatan media. Tapi secara umum semua hal yang berhubungan dengan pengembangan sesuatu produk itu akan selalu ada metodenya dan ada cara penyusunan secara standar. Jadi tidak bisa semaunya gitu ya. Proses atau langkah pengembangan produk baru atau penyempurnaan produk sebelumnya yang dapat dipertanggungjawabkan itu adalah penelitian pengembangan. Anda memiliki sebuah produk apa atau mengembangkan sebuah media apa tidak bisa langsung kemudian dipakai, tapi harus dilakukan uji coba dulu, dievaluasi dulu dan sebagainya. Nah, langkah pengembangan itu kemarin ada beberapa ya, ada yang Borg and Gal, ada yang 4D, ada yang versi, ada yang ADDIE ini 5 tahap, kalau 4D ini 4 tahap, kalau Borg and Gal ini 10 tahap, yang kemudian Borg and Gal ini juga dipakai oleh Pak Sugiono, peneliti Profesor Sugiono ya. Statistik. Versi Borg and Gal sekarang. Menurut Borg and Gal, model penelitian dan pengembangan adalah a process used develop and validate educational product, sebuah proses yang digunakan untuk mengembangkan dan memvalidasi produk pendidikan atau produk pembelajaran. Penelitian ini juga disebut dengan research based development atau pengembangan berbasis riset, yang muncul sebagai strategi dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Selain untuk mengembangkan dan memvalidasi hasil-hasil pendidikan, riset and development juga bertujuan untuk menemukan pengetahuan baru melalui basic research.
atau menjawab pertanyaan khusus tentang masalah yang bersifat praktis melalui applied research yang digunakan untuk meningkatkan praktek pendidikan. Dan riset development ini dimanfaatkan untuk menghasilkan model pelatihan keterampilan sebagai upaya pemberdayaan. Jadi dulu ADDIE salah satunya juga itu sebenarnya dia adalah pengembangan sebuah media instruksional. Jadi instruksional itu gampangnya seperti PPT seperti ini. Ini kan media instruksional ya, apa yang dilakukan, kemudian selanjutnya bagaimana. Nah, berkembang menjadi hal yang lebih lanjut. Bisa saya simpulkan sebenarnya ini di PPT saya yang baru. Nggak ada di sini, makanya ini berarti kita bahas aja lah setelah ini. Di Borkengang itu ada 10 penelitian dan pengumpulan data. Ini umumnya diawali dari ini ya, secara umum penelitian dan pengumpulan. Apa yang dilakukan di tahap ini? Di sini Anda melakukan yang namanya adalah pra-riset. Tahu pra-riset? Atau riset pendahuluan. Apa itu? Mencari Observasi awal. Yang biasanya ini digunakan ketika nanti Anda menyusun sebuah latar belakang. Jadi pasti sering muncul di latar belakang itu pasti ada pertanyaan, kenapa Anda meneliti di sini? Itu 4W1H harus lengkap ya, dijawab ya. Tahu kan? What, where, how, how-nya 1H. Where, when, what, why, dan how. Nah, harus terjawab itu. Kenapa sampai misalkan dimulai dari di mana penelitian ini, di SMA, di SMK, di SMP, terus kemudian kenapa meneliti masalah ini, kenapa memilih penelitian ini, kenapa memilih materi ini, kenapa memilih di sekolah ini, itu harus terjawab itu. Pertanyaan-pertanyaan yang harus muncul juga jawabannya di dalam latar belakang. Jadi spesifik. Dan itu bisa didapatkan dari pengumpulan data. Pak, saya sudah magang kemarin misalnya. Ini saya sudah pernah magang. Oh ya, yang angkatannya ini magangnya cuma sekali ya. Itu manfaat semester berapa? Semester depan. Iya betul. Sudah KKN belum ya? Nah, itu kalian harus berangkat magang, berangkat KKN, kalian harus siap-siap instrumen, misal contoh seperti daftar pertanyaan. Ya jaga-jaga, siapa tahu sampai dapat menemukan kasus menarik dan itu bisa dipakai untuk menjadi penelitian. Konsepnya harus begitu, mindsetnya dari rumah. Jadi jangan ngeblank di sana pokoknya melu reo terus mulai iman sekali. Karena biasanya apalagi kalau misalnya KKN ya. Kalau KKN kan di masyarakat kan, mungkin masalahnya bisa lebih kompleks dan macam-macam tidak ada pendidikan. Kalau di magang itu malah lebih enak. Anda diserahi lumayan lama itu sekitar 40 hari. Anda bisa lakukan kalau punya ide bisa coba menggali masalah. Ini siswanya tak ajari ini kok sulit. Bagaimana kalau saya buatkan ini kan gitu. Bisa jadi juga karena gurunya sepuh, gurunya tua, gurunya sudah tidak mau berinovasi. Itu bisa jadi celah untuk kalian masuk. Nah, di sini kita mengumpulkan data. Kalau nggak dapat bagaimana? Baca jurnal. Baca jurnal. Ini yang saya lakukan kemarin. Semua mahasiswa yang proposal, pengajuan judul proposal ke saya suruh mengumpulkan jurnal, 5 jurnal untuk diresum. Untuk apa? 5 jurnal untuk diresum. Jurnalnya terbaru ya. Karena yang lama biasanya nanti ada plagiasi sudah dipakai diteliti orang. Jurnalnya terbaru diresum, dicari gapnya. Misalkan Anda tertarik kan di sini mungkin di masing-masing kalian ada yang senang statistik ya, ada yang senang aljabar, ada yang lebih senang trigonometri, geometri, metode linier, aljabar linier, metode numerik mungkin. Atau misalkan graf gitu kan, geospasial itu fisika. Apa tuh? Analisis. Seperti itu, analisis.
kemudian sebagainya. Nah, itu bidang yang menarik itu jangan dilepas. Itu kira apa ya sih yang bisa saya kembangkan di situ. Fokusnya jangan hanya sebenarnya kita bisa berfokus mengembangkan itu tidak hanya untuk siswa saja, tidak. Anda bisa gunakan yang Anda senangi itu ke hal yang lain. Misalkan mengembangkan ini untuk hal lebih besar selain di luar pendidikan juga boleh gitu ya. Ketika kemarin ada yang mencari jarak terpendek misalkan, ada kan matematika pemodelan, pakai Excel selesai itu bagus hasilnya, dia dapat A siapa Ahmad. Excel biasa itu, tapi datanya banyak sekali besar dan dia sedang itu. Penelitian pengumpulan data kemudian dilakukan perencanaan. Nah, di dalam perencanaan ini Anda mulai menyusun apa yang harus dilakukan. Perencanaannya yang disusun macam-macam ya. Mulai dari desain medianya, kemudian desain validasinya, pasti nanti harus divalidasi. Kemudian menyusun tampilannya, instrumen validasi. Instrumen itu untuk validasi dan sebagainya. Kemudian dilakukan pengembangan draft produk awal, uji coba lapangan awal ini digunakan untuk menguji apakah sudah sesuai on the track. Kemudian hasil revisinya uji lapangan produk utama, panjang ya ini. Revisinya sampai beberapa kali, 1, 2, 3 kali revisi. Revisi hasil uji coba, revisi produk final. Makanya Bock and Gal ini saya belum pernah menemui mahasiswa skripsi R&D pakai metode Bock and Gal karena terlalu panjang, 10 sampai implementasi. Kebanyakan ADI kalau enggak Bock. Enggak ada. Satu tahap itu namanya bukan metode penelitian. Versi 4D, 4D. Metode ini disebut dengan pendekatan pengembangan model 4D. Tahap ini meliputi tahap pendefinisian, define, tahap perancangan, desain, tahap pengembangan, develop, dan tahap uji coba atau disseminate. Dari apa itu? Pertama, define, design, develop, disseminate. 4. Define, mendefinisikan, sama seperti awal ya. Jadi kita rancang, kita temukan masalahnya, kita definisikan masalahnya A, B, C, D. Kemudian kita desain, kemudian dikembangkan. Dan tahap disseminate. Sebenarnya arti disseminate itu bukan uji coba. Disseminate itu penyebar luasan. Ini kenapa jadi uji coba ya? Tahap yang dilakukan pada penelitian ini baru sampai pada tahap pengembangan atau develop. Define ini awalnya analisis ujung depan, analisis siswa, analisis tugas, analisis konsep, perumusan tujuan pembelajaran. Nah, enaknya dari R&D sebenarnya adalah mungkin dari Anda ada yang Pak saya nanti kuantitatif tidak bisa bercerita panjang. Jadi kualitatif ya, itu kan deskripsi ya, analisis deskriptif harus bercerita panjang lebar, menganalisa dan sebenarnya ini yang perlu dipertimbangkan adalah metode Anda dalam menganalisis masalah apakah nanti kualitatif, kuantitatif atau R&D itu sebenarnya seharusnya yang benar itu belakangan setelah Anda menemukan masalah atau setelah Anda ingin menyelesaikan masalah tertentu atau menemukan gap penelitian tertentu. Jangan fokus pada aku pengen yang salah itu di situ sebenarnya. Aku pengen kualitatif kemudian mencari masalah yang sesuai dengan kualitatif. Itu yang nggak pas. Nggak bener gitu loh sebenarnya kalau cara berpikirnya begitu. Jadi misalkan Anda mahasiswa matematika ketemu siswa sains bolosan. Dan dari satu kelas itu, kelas ABC, selalu ada siswa yang hampir 10% bolosan untuk mata pelajaran matematika misalkan. Nah, itu masalah kan? Kemudian bagaimana menyelesaikannya? Maka dicari metodenya yang pas. Kan begitu. Itu masalah. Maka dilakukan penelitian. Apakah yang pas penelitiannya nanti bisa kuantitatif? Apakah itu kualitatif ataukah R&D dari masalah ini? Gitu loh. Jadi masalahnya dulu ditemukan, baru nanti Anda temukan metode penyelesaiannya pakai A, B atau C itu tadi. Bukan kemudian yang itu tadi
saya mau buat media PPT untuk belajar geometri. Memang siswa geometrinya nilainya bagus. Apa jelek? Emang jelek nilainya? Enggak juga sih, biasa saja. Ada yang bagus juga, ada yang jelek juga, sama seperti mata pelajaran yang lain. Masalahnya apa ya? Enggak ada masalah, saya mau buat geometri aja. Nah, itu yang kurang kuat. Sehingga nanti kalau ditanya pertanyaan yang lebih mendalam, Anda juga bingung. Kenapa di sekolah ini? Sekolah ini karena mungkin dekat dengan rumah saya. Gitu. Ya saya suka Pak sama sekolah ini kan enggak kurang kuat gitu ya. Nah, untuk menguatkan sebenarnya juga bisa dengan penelitian terdahulu yang mengatakan misalkan siswa yang belajar geometri itu ternyata dia lebih bisa membaca peta daripada yang tidak belajar geometri atau yang nilai geometri jelek. Nah, itu berarti perbandingan. Bisa jadi kuantitatif kan begitu. Anda bisa perbandingan, Anda bisa meningkatkan dan sebagainya. Tapi penelitian itu seru. Ada pernah punya pengalaman meneliti belum? Pada kuliah apa? Iya. Dari semester awal, dari semester 1. Milih riset untuk biasanya tugas akhir ya? Yang cari jarak itu pendek juga. Milih riset itu ya? Bagus itu. Artinya Anda minimal punya pengalaman terkait dengan bagaimana melakukan sebuah penelitian, gitu kan? Tahapnya gitu. Jadi bukan hal yang baru menurut saya. Menemukan judul, menentukan, kemudian dan sebagainya. Yang R&D sudah pernah? Belum. Nah, mata kuliah media itu Hanya metode membuat saja, membuat media saja. Membuat media Pak. Tidak. oh membuat saja. Iya. Jadi tidak langkah-langkahnya Enggak. Tidak ada masalahnya. Asesmen membuat. Mini riset. Wawancara. Oh, mengumpulkan. Iya. Berarti kalau yang media itu pokoknya buat aja gitu. Iya. Jadi judul membuatnya apa, menentukan judulnya gimana? Ya riset yang terbaru, yang belum. Ya, masih cari. Jurnal sebelumnya. Ya, ke jurnal sebelumnya. Oh, buat storyboard juga. Berarti sudah belajar buat storyboard ya? Ya. Oke, nah storyboard itu berarti tahap ini desain. Jadi tahap desain itu biasanya nanti yang produknya atau yang dihasilkan itu storyboard. Kalau tidak storyboard, flowchart. Kalau tidak bisa, kalau pengembangan web berarti sitemap atau peta situs yang link kemana. Kalau bukan itu bisa juga berupa UML, Unified Model Language, atau apa namanya, user interface, tahu ya? Yang satu kotak-kotak ini halamannya apa? User interface nggak tahu? Enggak tahu. Tak cerita, guys. Mati. User interface. Ini contoh ya, contoh desain. Ada yang garap dimanapun dan kapanpun. Apa? Tidak ada yang bisa menghambat. Ini misalkan saya menyusun sebuah laporan penelitian, judulnya SPK Penentuan Prioritas Revisi Standar Akreditasi Prodi
menggunakan algoritma analitik hierarki proses. Ini aplikasi. Di situ saya menggunakan metodenya adalah rapid application development atau pengembangan aplikasi yang cepat. Dan sama seperti skripsi gitu ya kayak skripsi. Ada objek penelitian, kemudian desain, tahap desain hampir sama juga. Kita buka dulu aja yang desain. Nah, desain itu seperti ini. Desain itu alur kerja sistem. Kalau Anda menyusun sebuah media berarti langkah-langkahnya seperti apa? Kurang gede. Oke, ini contoh aja, contoh. Jadi ini adalah sebuah desain dari sistem yang akan dikembangkan. Jadi di sini kita bisa bercerita, misalkan, oh nanti sistem ini itu ada berapa user, ada admin, ada export, ada pengguna, kaprodi, admin ngapain, export ngapain, pengguna ngapain, seperti itu. Kalau Anda mau menyusun sebuah media pembelajaran berarti nanti yang pakai siapa, kemudian alurnya, misalkan ini macam-macam. Kalau media bisa sangat luas ya. Kalau media itu produk multimedia, saya batasi menjadi produk multimedia saja agar yang berbasis komputer ya. Itu Anda bisa membuat game misalkan. Kemudian Anda bisa juga membuat aplikasi multimedia yang instruksional atau multimedia interaktif. Toolsnya pakai apa? Macam-macam. Dan sebenarnya di kampus kita dan umumnya itu tools itu tidak menjadi pertimbangan yang penting. Artinya gini, judulnya misalkan pengembangan multimedia interaktif, materi bangun ruang untuk siswa kelas 9 gitu misalkan. Dengan pendekatan, oh ya ini tambahannya adalah disarankan ketika Anda menyusun R&D untuk skripsi itu ada pendekatan pengembangannya apa. Pendekatan itu adalah metode pembelajarannya, apakah pakai apa tuh namanya flip classroom, itu namanya apa? Metode pembelajaran kan? Iya. Atau misalkan dengan pendekatan kolaboratif learning, ya kan? Atau dengan pendekatan adaptive learning yang sekarang lagi terkenal itu adaptive learning, tahu nggak? Enggak. Yang baru itu terbaru memang adaptive learning itu penelitian, kalau Anda ambil penelitian judul adaptive. Jadi adaptive learning itu pembelajaran yang berbasis adaptif. Satu kelas ini siswa itu kan beda-beda ya, ada yang kelas rendah, misalkan kemampuannya rendah, kemampuannya sedang, kemampuannya tinggi. Kita nggak bisa kalau kemudian membuat soal yang gampang-gampang kok. Gampang-gampang saja, yang kemampuannya tinggi mereka tidak belajar hal yang baru. Kalau kita kasih yang sulit-sulit, yang kemampuannya rendah, kasihan. Nah, itu adaptive learning menjembatani itu. Bagaimana sih menyusun sebuah media pembelajaran yang berbasis adaptive learning? Jadi dia sesuai dengan kemampuan siswa sendiri. Yang dikembangkan, tahu ruang guru nggak? Ruang guru. Masih ada nggak sekarang? Masih. Itu tutorialnya dan cara pendekatannya itu adaptive learning. Siswa semua anggota yang mendaftar dan mau belajar matematika tertentu, misalkan pelajaran apa gitu ya, dia akan terbimbing itu mengerjakan soal A, B, C yang sedang, kemudian ada evaluasi. Ketika mereka tidak bisa atau nilainya di bawah KKM, kembali lagi dengan melalui jalur yang lebih mudah kayak gitu. Adaptive learning itu pendekatan yang lagi rame dan belum masuk di kurikulum ya. Jadi kita harus banyak juga. Nah, ini desainnya. Kemudian desain database-nya, desain interface-nya adalah, nah ini desain interface. Ini yang saya maksud tadi. Desain interface itu tampilan. Nanti di sini ada apa tombol-tombol, kemudian tampilannya ini desain tampilan awal. Apakah nanti tampilan seperti ini ya? Enggak. Ya ini kayak seperti prototype gitu loh. Gambar, ini nanti gambarnya gini loh. Nanti. Kalau yang multimedia, saya ada juga.
multimedia. Loh, sudah terbit ini? Oh ya, sudah terbit ini. Barusan ini contoh ya. Ini contoh. Nah ini dimulai dari desain ini hasil pembahasan. Ini karena berupa jurnal ya. Dia ada flowchart game. Ini desainnya, desain awalnya. Mulai, kemudian menu, kemudian lari kemana-mana, ke profil, ke petunjuk belajar, kemudian lanjut kemana gitu ya. Setelah itu ini tampilan jadinya. Ini apa ini namanya? Batik. Batik ini belajar matematika dilatasi rotasi itu loh. Oh iya. Game dilatasi rotasi matematika. Tenun ikatan. Seperti itu. Lanjutkan. Oke. Nah, tahap development selanjutnya adalah tahap pengembangan. Nah, tahap pengembangan ini berarti sesuai dengan masing-masing dari Anda ya, apakah dia menggunakan tools apa, menggunakan aplikasi apa. Hasil tahap ini nanti di sini kadang juga ada yang namanya evaluasi. Evaluasi itu apakah aplikasinya sudah berjalan dengan baik. Kalau ikut Niven, tahu Niven nggak? Niven itu teori Niven itu yang sering digunakan, yang sering dipakai sebagai dasar Anda menyusun sebuah skripsi. Itu teori Niven, Niven. Jurnalnya ada di sini. Jurnalnya nanti saya share juga. Niven itu mengatakan bahwa sebuah ini tak ini belum. Ini lagi. Sebuah media itu pengajar temuan ke-6 ya? Iya Pak. Event. Nomor yang benar. Tes. Pak iso ya? Aduh, saya klien ini ya harusnya Dewi Sekadu. Saya jadi malu. Saya juga seperti itu. Alah. Bersama Mbak Ruby. Oh, gitu. Biasanya namanya Mak Lampir gitu. Kadang mau ibu ya, Bu. Bukan rindu. Mana itu? Kau nggak harus ngomongnya streaming apa kau lah nih soalnya di rumah iya Runya Terus ya sudah saya share. bahasa Inggris Pak Moko wis gede kok. Apa? Ya, kalau mau ditandai gitu loh Pak, ini tuh sudah.
Ini prototyping to reach product quality. Ini punya event. Pada penelitian jurnal ini sudah dibagikan 1999 dan sampai sekarang masih dipakai sebagai rujukan. Kebanyakan penelitian yang untuk R&D multimedia itu pasti R&D multimedia itu dari event ini. Tapi biasanya yang diambil menurut event gitu. Jadi nggak langsung event enggak, tapi tidak jurnal langsung. Tapi jurnal yang sebelumnya, yang penulis sebelumnya ini nggak bagus ya. Jadi sebaiknya Anda cari sumbernya, sumber terdekat. Nah, sebuah produk multimedia berkualitas itu harus mengikuti tiga hal kriteria: validitas, practicality, kepraktisan, dan effectiveness atau keefektifan. Jadi judul skripsi itu biasanya kalau yang paling gampang ya untuk yang R&D judulnya misalkan pengembangan media pembelajaran interaktif untuk materi bangun ruang untuk meningkatkan nggak usah pakai meningkatkan, pengembangan di sekolah mana gitu aja, pengembangan metode multimedia interaktif dengan metode materi bangun ruang di sekolah A sudah selesai. Nanti rumusannya bagaimana kevalitan media, untuk mengukur validitas media, untuk mengukur kepraktisan media, untuk mengukur keefektifan media. Menjawab tiga itu selesai. Jadi enggak apakah medianya bisa meningkatkan, tidak dipikir, tidak perlu dipertimbangkan. Apakah medianya lebih baik, apakah medianya bisa menyelesaikan. Sesimpel Anda berhasil menyusun itu dan dia itu terbukti valid, efektif dan praktis, selesai. Gitu. Itu sudah bisa selesai. Jadi karena apa? Karena kalau kita lanjutkan menjadi lebih dalam, sebuah R&D atau Anda penelitian R&D itu bisa lebih luas lagi. Anda bisa R&D dan kuantitatif dan kualitatif di dalam KB. Jadi mix method. Ya, kenapa? Karena pertama kita mengembangkan. Setelah mengembangkan itu kita mencari data. Ada juga kakak tingkat kalian yang karena lengkap itu ya. Ini salah satunya tadi yang saya batik itu dia lengkap karena dia juga membagi kuesioner. Otomatis kan dia harus menganalisis kuesioner itu dengan metode kuantitatif. Kemudian uji lapangan, pretest, post test. Jadi wis digawe seperti mix method itu. Tapi ya bagus lengkap ini. Dan terbukti judul, makanya sesuai harus dipertimbangkan dengan benar judulnya. Apakah kalau judulnya meningkatkan pengembangan media pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan belajar siswa, berarti harus dua itu. Anda harus mengembangkan, setelah Anda kembangkan, Anda uji coba apakah meningkatkan atau tidak. Harus meningkat, terbukti meningkat, baru berhasil penelitiannya. Kalau pengembangan media, selesai, nggak ada abal-abal, embel-embel apa ya sudah. Anda mengembangkan, terbukti valid, praktis, efektif, selesai. Tuh. Pilih yang mana ya? Semuanya benar, bagus semuanya. Tapi ya rada effort kalau yang artinya ya. Kemudian tahap disseminate, penyebaran. Tahap ini adalah tahap penggunaan perangkat yang telah dikembangkan pada skala yang lebih luas. Apakah di sekolah lain, di kelas lain, atau dipakai oleh guru lain dan sebagainya. Oke. Kelompok berapa ini? Yang sudah selesai mengerjakan itu kan kelompok nggak tahu berapa. Ini kelompoknya Mbak Farisa. Kelompok 1 pakai apa? Pakai Pilihnya apa? Pilihnya? Pakai ada Adi, ada Dik and Gary, ada Kem, ada Hanamin. Angkatannya 5 Pak. 7 dari 5. Oh iya ya. 5 murid dari 5. Oke, saya coba buka ya. Dua gak sih kita? 3. 3 Win. Kamu nulis piro? Lali kelompok ini.
Yang penting kelompoknya bocahnya mancanya bener aja bisa. Iya. Iya sih, iya kan? Iya. Ya saya sebenarnya juga udah selesai Pak, tapi belum disambungin. Oh iya. Iya kamu. Karena ilmunya. Coba ya kita buka ya. Private good. Siapa tahu PPT ini lebih bagus dari saya. Enggak. Ini Hanafikin Dick and Carry. Ternyata kalau dibuka di sini aja ya. Iya. Ada yang PDF dulu. Kalau yang beda ya. Kan di beberapa aja kampung itu anak pasti PTP aku edisi tapi kamu biasanya tapi iso Gak dicoba. Kan iso diubah format di PPT. iso tak kirim Wes. tapi Loh, Iki tetap acak. iya tapi podo ae Oh iya ini. kita langsung editin di kantor nanti kan Jadi udah di download sih jadi PPT ya. Iya. Gak oleh, kan itu gak ada kuwi. Wis kok iso metu suarane piye, Bir? Ya udah. Nah ini kan ada langkah-langkah. Oh iya, gak muncul di sini. Sebentar. Kita ya ada fit sih. Saya ini aja. Enggak. Aku ya dapat. Pasti kirim bentuk PDF ku. Lah kuwi. Nak betul kan mau apa? Ini contohnya ya ini. Aku nih hanya apa? Analisis kinerja atau analisis kinerja di itu bagianku. Lah iya, langsung dek 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 dek. Pergi. Aku mau telepon. Buka PDF. PDF ndang. Buka PDF ndang. PDF. Ya kuwi ta. Ya, PPT. Langkah-langkah model ADI ya, ini ADI atau ADDIE ya. ADI itu A-nya adalah apa? Analisis. Kemudian D-nya D-nya apa? Kedua? desain, develop, development, ADD. I-nya apa? implementation, Dan E-nya evaluasi. A analisis terdiri dari dua tahap. Analisis kinerja atau analisis dan analisis ini. Analisis kinerja dan analisis kebutuhan. Analisis kinerja itu adalah masalah kinerja membutuhkan solusi, dan analisis kebutuhan itu adalah nggak ada solusinya ya. Pilih singgah PPT. Kita evaluasi ya. Desain. Langkah ini perlu memperjelas program pembelajaran yang dirancang. Tadi tampilannya seperti apa? Pertanyaan dijawab, keterampilan dan kemampuan khusus apa yang perlu dimiliki siswa, indikatornya apa, perawatannya seperti apa. Ini nanti jadi desain kebutuhan sistem, fungsional dan non fungsional. Pengembangan, langkah membuat, membeli, memodifikasi bahan, mengumpulkan bahan seperti apa sampai jadi. Kemudian penerapan, ADDI, implementasi penerapannya, menerapkan atau menyediakan materi pembelajaran,
mengajar hingga siswa mencapai hasil atau kemampuan belajarnya, menjamin munculnya pemecahan masalah dan evaluasi di belakang. Apakah medianya sudah cukup sesuai menjawab permasalahan, bisa meningkatkan kemampuan, manfaat yang dirasakan siswa seperti apa? dan sebagainya. Iya, kok salah. Ini sebenarnya tidak ada yang salah dan benar antara berbagai metode yang ada. Yang terpenting adalah dalam pengembangan itu Anda mengikuti alur sesuai dengan metodenya gitu ya. Jadi Tapi link disesuaikan juga dengan Ini kan link Google Drive tadi. materi yang akan dikembangkan. Nah, kemudian ini sudah selesai untuk langkah-langkahnya. Ini yang di PPT seharusnya ada dan belum saya bagikan itu ya, karena ada kesalahan teknis untuk e-learningnya. Jadi pertama, apa yang harus dilakukan ketika kita ingin mengembangkan sebuah media? Jadi yang pertama kali adalah tentukan tujuan pembelajarannya. Apakah Anda fokusnya pada mengembangkan apa, kemudian masalahnya apa? Itu yang sekali lagi saya katakan Anda harus temukan ketika Anda melakukan pra penelitian. Nah, setelah itu pendekatan pembelajaran menggunakan pendekatan apa? Apakah pendekatan berbasis masalah, pendekatan kolaboratif, pendekatan flip classroom, dan sebagainya. Selanjutnya adalah materi pembelajaran. Nah, dalam memilih itu juga Anda harus tentukan kenapa Anda memilih materi itu. Kenapa memilih ini? Kalau di penelitian itu kan Anda nggak boleh ya, kelas SD nggak boleh ya, Iya, TK nggak boleh, apalagi PAUD gitu. Nggak boleh. Yang boleh dari SMP, SMA. atau kuliah, SMP, SMA atau kuliah. Nah, apa saja sih kalian pernah memetakan belum materi yang ada di SMP, SMA atau? Sudah. Oh, kalau di SMP apa? Kalau di SMP Sekolah agendanya Tapi ada sisanya Pak. iya lingkaran. Aljabar linear. Bukan Kan SMP. Oh, bukan ya? Iya Pak. Oh, ini. Pengenalan konsep dasar, bilangan bulat, pecahan. Itu kelas SMP. Iya. Kemudian aljabar dasar, Iya. bangun datar, bangun ruang. Iya. Kemudian matematika real, Iya, statistik. konteks real ya. Statistika dan peluang. Iya. Kenapa judul-judul skripsi tapi kebanyakan kalau nggak bangun ruang? Karena nyari permasalahan yang peluangnya itu kan Karena visualisasinya udah. Sekarang itu juga Oh iya ya. media Tapi ke situ ya. Iya. Kayak misal jarang saya menemukan mengembangkan metode media pembelajaran itu yang limit betul, geometri sih. Apa tuh namanya? Integral. Jarang ya? Jarang. Terus ini ada aljabar dan fungsi. Aljabar Ada. banyak Bisa ya? Iya. Iya bisa. Geometri bisa, malah lebih gampang. Banyak. Tapi yang simple, bukan yang membahasin konstan itu saya belum nemu juga. Iya. Trigonometri itu jarang itu. Iya. Kalau yang bangun ruang, bangun datar banyak sekali. Mungkin variannya yang itu rotasi, dilatasi itu ya variannya. Terus fungsi dan grafik. Sebenarnya kalau dibaca tidak banyak ya ternyata ya. Matematika itu dari kelas SMP dan SMA. Fungsi dan grafik, statistika dan peluang, aljabar linear, pemecahan masalah matematika. Pak izin nama lagi. Nggih. Matriks itu. Matriks itu masuk apa? SMA. SMA ya, aljabar ya? Iya, aljabar. SMA enggak kompleks. SMA terus Nah, padahal itu yang sulit untuk dibuat media itu mahasiswa itu juga sulit memahami, Iya. ya kan? Iya.
tantangannya mungkin kira-kira apa yang bisa diangkat dari situ. Nah itu seru itu nanti kalau Guru juga. Anda nggak sih skripsi yang contoh apa maunya apa limit ya? Ada nggak? Limit. Jurnal. Seperti media. Pengembangan media. Integral. Jurnal. Media pembelajaran integral. Oh, ini kira-kira. Enggak. Peningkatan pemahaman. Ini bukan Pakai PowerPoint. pakai PowerPoint interaktif beranimasi. Iya. Harus ngono. PowerPoint. PowerPoint. Fisik gitu. Iya, biasanya ya Tapi interaktif loh. Iya interaktif biasanya kadang ada game. sing koyo Game. Kok mirip dong? Nggak ada foto media. enggak ada foto produk. Iya diceritain dong kita ya. Berarti deskriptif. Ya enggak berarti orang sih wong yang tinggal. Belum tentu dia buat. Heeh. Berarti Iya. dia cuma mendesain. Iya. Bahkan dia nggak desain ini. Dia bercerita. Cuma desain. Seminar ya kelasnya seminar nasional. Seminar nasional itu kadang jadi oh ya kalau di dunia penelitian itu macam-macam ya. Ada yang namanya adalah jurnal, ada yang namanya kalau seminar nasional ini bukan jurnal. Oh, jurnal saya lupa. Ada yang proceeding. Proceeding. Nah, proceeding itu tidak selalu harus ketemu hasilnya. Ada. Proceeding itu jadi Anda membagikan sebuah ide findings tentang suatu topik penelitian itu juga boleh. Jadi proceeding, nggak harus sampai lengkap selesai gitu. Jadi sebenarnya satu judul itu bisa jadi beberapa, bisa apalagi R&D gitu ya. Anda bisa, saya biasanya satu judul itu bisa jadi 3 produk, proceeding, kemudian apa tuh namanya jurnal yang bahas tentang pengembangannya dan yang membahas tentang evaluasinya, hasilnya seperti apa. Itu sudah dipecah-pecah. Ini lagi lambung Mangkurat. Kampusnya bagus. Emang lintang gigi pengen ketemu Nggak bisa. Ini video pembelajaran matematika dengan materi statistika. Yang jelas pengembangnya harus paham juga ya dengan materinya. Iya, Iya pak. benar. Nanti nggak paham. Kunci jawabannya salah. Saya menjelaskan juga bingung. Iya soalnya buat media itu kan Selain ada langkah-langkahnya. sing kreatif. Iya. Cek kon malah. makan itu pas Mungkin nanti nggak bisa pakai password. Jajan ya pas hari kok ada Barang. tapi aku tapi sebenarnya yo singkatnya aja yo Iya, maksudnya mikir. tapi di sini kamu soalnya ngerti Iya. ngerti statistika gitu kan Sinampan. Gak dewe kok revisi saya. jadi tuh aku nggak revisi kan Ya revisi aja gak apa. Gak apa. Ini sebenarnya gue mikir apa. asing lah juga cuman kalau apa ya itu kata-katanya kurang ini dan Oh. kami kurang nomor telurnya nyusun mah kami udah LCD iku mungkin tapi gak ditutup sih Iya. Yang lagi baru makanya kini nomor. Oke, ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Tugasnya nanti menyusul pas UTS ya? Oh iya. Enggak, kalau bisa gini, tugas ini nanti sebenarnya rencana saya untuk sekali nanti saya minta untuk membuat apa itu namanya itu judul latar belakangnya kan dilanjutkan lagi untuk tugas akhirnya, tugas mata kuliah. Jadi
harapan saya nanti bisa selesai sampai jurnal gitu. Sekarang yang kita bahas itu hari ini itu tentang menemukan judulnya. Nanti instruksinya saya susulkan saja di latnya seperti apa. Dan ada pertanyaan? Tidak. Dan sebenarnya banyak perlu saya share, tapi ya itu tadi kecer datanya di komputer semuanya nggak bisa. Saya susulkan aja lah. Kalau nggak ada kita akhiri. Ada pertanyaan? Setengah 9, masih ada 1 jam lagi sebenarnya. Enggak, udah direvisi. Terus nanti ganti nih Google Drive. Ya silahkan sarapan. Kita akhiri dulu ya baru sarapan ya. Iya. Kalau nggak ada pertanyaan kita tutup dengan dalam sarapan. Link. Alhamdulillahirobbilalamin. Anu Google Drive ya panggas tak kirim ke Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sering-sering ya Pak. Del, nggak ini mungkin sekali aja. Del, iya Pak. Emang boleh sesering itu. Tidak banyak. Iya, dulu apa yang buka apa mau? Anfa. Biasanya itu dulu. Oh, ini dulu. Ini kan Fani. Ayo golek ono sing kebutuhan. Kopinan di grup. Contoh kebutuhan. Kita kan contoh anu